Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali di channel Tahsin Yuk. Insyaallah hari ini kita akan jelaskan tips atau hal-hal yang harus kita kuasai dalam mempelajari tahsin dan tajwid agar bacaan kita supaya lebih fasih atau mendekati dari fasih lah minimal ya. Nah, oleh karena itu tonton videonya sampai habis ya, agar kita bisa memahami dan bisa menguasai caranya bagaimana supaya bacaan kita lebih fasih daripada sebelumnya. Baik teman-teman, ada beberapa yang harus kita kuasai dalam mempelajari tahsin dan tajwid. Yang pertama, kita harus terbiasa membaca Al-Quran tanpa melalui hidung. Nah, jadi kita baca Quran itu nggak masuk hidung lah. Jadi baca Quran nggak dengung lah gitu, nggak ngengung ngirung lah kalau bahasa Sundanya mungkin ya, ngirung lah gitu ya. Maka ketika kita baca Quran masuk hidung itu kayak kurang fasih lah. Contoh misalkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini masuk hidung teman-teman. Maka suaranya itu ngirung gitu. Nah, ini sangat dasar sekali bahwa kalau mempelajari tahsin itu tidak boleh masuk hidung. Karena di dalam bab tahsin juga ada namanya al-jauf. Apa itu al-jauf? Yaitu terbukanya rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, maka bukan yang terbuka rongga hidung, tapi tenggorokan. Nah, maka jangan sampai kita masuk hidung ya. Nah, ini yang pertama yang harus kita biasakan. Karena saya pertama kali juga ketika belajar tahsin ya, saya rasa saya sudah benar bacaannya. Nah, ternyata saya masih masuk hidung. Karena memang yang belum terbiasa membaca Al-Quran tanpa masuk hidung itu nggak ngerasa gitu. Nggak ngerasa kalau ini keliru gitu. Karena memang pengennya tuh pakai nada saja gitu. Misalkan saya suka banget ngaji itu pakai nada, sebelumnya itu masuk hidung gitu. Karena kalau masuk hidung ini, kalau untuk dicengkokin gitu ya, nah itu lebih enak gitu, lebih mudah gitu kalau dicengkokin lah, kalau dialun-alunin. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu kan masuk hidung, nadanya tuh lebih enak dialun-alunkan gitu kan. Nah karena masuk hidung jadinya tapi gitu. Tapi kalau misalkan dalam ilmu tahsin itu sangat keliru lah. Kita tidak boleh baca Al-Quran masuk hidung kecuali gunnah, kecuali ada gunnah di sana. Nah, maka dari itu teman-teman biasakan kita baca Quran jangan masuk hidung ya. Contohnya bagaimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak masuk hidung. Cirinya bagaimana? Nah, cirinya akan berbeda dalam suaranya dan ketika hidungnya ditutup. Nih, hidung kita ditutup, itu akan suaranya berubah ketika baca Al-Quran masuk hidung. Oke, yang kedua, tips yang kedua yang harus kalian kuasai ya adalah kita harus benar-benar menyempurnakan harokat di dalam Al-Quran. Ya, setiap hurufnya itu kita harus menguasai lah atau menyempurnakan lah harokatnya, baik itu fathah, kasroh, dhammah. Ketika fathah mulutnya harus terbuka, dan ketika kasroh mulutnya harus turun ke bawah. Mohon maaf, ini rahang ya, dagu ya. Kalau mulut turun ke bawah ya nggak bisa. Nah tapi ini rahang yang turun ke bawah. Adapun ketika dhammah mulutnya harus manyun. Nah dari permasalahan harokat ya yang saya temukan di dalam pengalaman saya gitu ya. Kalau dalam masalah fathah sih
nggak terlalu bermasalah, karena memang fathah ini saya pernah berjumpa dengan salah satu syekh di dalam acara daurah. Nah, ada salah satu syekh, beliau dari Mesir. Beliau mengucapkan fathahnya itu ke gitu. Sedangkan ketika saya berjumpa dengan salah satu syekh yang beliau dari Madinah, pengucapan beliau itu ke a, bukan ke jadi agak ada beda lah gitu. Nah, akan tetapi ketika kasroh dan dhammah, nah ini sama-sama mereka sepakat bahwa ketika kasroh itu harus benar-benar turun rahang atau dagu, i, atau dalam bahasa kita lah vokalnya i, benar-benar i lah, bukan ke Nah, maksudnya bagaimana? Contoh di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, idza zulzilatil til. Nah, ketika huruf ta di sana harus benar-benar kasroh. Idza zulzilatil til. Nah, berbeda kalau misalkan kita bacanya kurang turun rahangnya, maka suaranya seperti idza zulzilatil ardu zil. Nah, maka seperti itu. Maka harus sempurnakan kasrohnya. Idza zulzilatil ardu zil. Nah, seperti itu ya teman-teman. Begitu juga di kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka ketika kita bacanya kurang turun ke bawah rahangnya atau i-nya kurang sempurna, maka bacaannya alhamdulillah lillah. Bisa perhatikan? Alhamdulillahi rabbil bel harusnya bil. Begitu juga ketika dhammah, maka dhammah itu kalau dalam kaidah tasniah itu harus manyun ya, harus manyun u ya. Kalau kata syekh itu harus bulat gitu kan, kalau bibirnya kita tuh harus bulat gitu, u. Jangan sampai mulutnya, bibirnya tuh kurang manyun atau kurang bulat gitu, maka suaranya akan beda. Contoh di dalam kalimat dalam surah Al-Ikhlas, kulhu, ini manyun, kulhu. Ketika kurang manyun maka suaranya berubah, kulhu Allahu ahad. Harusnya Qul huwallahu ahad. Nah, ada bedanya kan teman-teman. Nah, tapi kok ada salah satu syekh atau bahkan banyak dari syekh yang bacanya mulutnya nggak manyun. Oh iya, memang karena memang orang Arab ketika mereka mengucapkan, melafalkan harokat dhammah u tanpa manyun, mereka sudah sempurna. Kenapa? Karena mereka, para masyayikh itu mereka orang Arab. Karena mereka udah terbiasa menyempurnakan harokat, menyempurnakan huruf tanpa mulutnya tuh harus gerak-gerik yang sempurna, gerak-gerik yang ekstra gitu. Kalau kita tuh kan harus dipaksa. Fathah benar-benar terbuka a, kasroh benar-benar turun rahang i. Ada yang mengatakan harus seperti tersenyum i. Ketika dhammah mulutnya harus manyun u. Karena kalau misalkan kita pengucapannya pengen seperti para masyayikh ya, maka mulut kita harus dipaksa karena kita bukan orang Arab. Nah, maka seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat video kali ini. Untuk video berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya, yaitu bagaimana caranya supaya bacaan kita lebih fasih. Maka ada hal yang harus kita kuasai setelah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung terus channel ini ya dengan subscribe, tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share kepada yang lainnya agar videonya bermanfaat. Terima kasih.